mungkin itu mereka ya ini termasuk bad luck lah Ya buat bad luck mereka. banget buat mereka. Jadi mau gak mau mereka itu di sini tuh dampak yang paling berefek yang paling berefek besar dari lockdown tersebut itu kan pasti nomor satu kan negara Cina kan otomatis kayak pengaruh perekonomiannya mereka memburuk gitulah ya. Iya pastinya kan namanya juga lockdown sih. Terus untuk yang kedua itu masalah pendidikan. Nah ini untuk pendidikan ini kita juga mau gak mau kan harus belajar di rumah. Jadi kayak kelas online kayak gitu. Ya emang kelas online sih kalau menurut kita itu susah gampang ya, kayak enak gak enak gitu nah kalau kelas online itu. Terus kita juga di rumah sih kayak bosen gitu nah. Kalau kelas online nggak bisa ketemu sama temen kan gitu. Ya kangen juga kan, kangen kayak sekolah biasa kayak gitu. Pokoknya intinya kita nggak kemana-kemana selama 2 bulan, kita juga nggak kemana-mana ya kayak gini sudah mau gak mau lah, orang namanya juga efek dari virus tersebut. Terus yang ketiga tuh kayak masalah yang orang kerja gitu. Nah ini dampaknya itu kelihatan banget sih kalau kataku. Pernah tanya ke temen Cinaku kan yang udah kerja, itu dia tuh kan dia kan kerja di subway ya, di itu apa namanya kereta bawah tanah itu, nah subway, yaitu di MRT itu. Nah dia itu kemarin tuh juga gitu sih, kayak pertama kan ada lockdown gitu, terus kan ya pas Imlek jadi dia itu libur 1 minggu, terus sama perusahaannya disuruh juga isolasi diri selama 14 hari. Terus habis itu kan disuruh masuk. Nah itu masuknya pun itu dia tuh juga kayak shift-shiftan, dalam artian kayak gak full gitu nah masuknya. Jadi kayak umpamanya hari ini dia masuk, terus untuk hari berikutnya atau hari berikutnya dia nggak masuk. Jadi kayak gantian gitu loh masuknya kayak gitu. Terus gimana dengan gajinya dia? Apa ada kayak pemotongan gaji atau apa? Nah pas aku tanya itu dia nggak ada pemotongan gaji. Jadi dalam artian perusahaannya tuh tetap ngasih gaji full, cuman ada syaratnya, harus ada kayak surat pernyataan dari tempat tinggalnya. Dia ada stempel kalau dia itu lagi mengisolasikan diri gitu. Nah jadi harus ada kayak bukti gitu loh, bukti pernyataan kalau dia itu nggak kerja karena isolasi diri kayak gitu. Terus ya itu akhirnya gajinya ya tetap aja, jadi kayak masih bisa di cover gitu loh tuh. Tapi ini untuk dampak yang nampak sih kayak perusahaan kecil atau bisnis makanan atau gimana kayak mall dan sebagainya. Itu kan pemerintah kan otomatis kan disuruh nutup kan, untuk apa, biar tidak virusnya biar nggak nyebar banget gitu loh. Ya itu mau gak mau kan mereka kan harus nutup. Nah untuk nutup ini kan juga mereka kan kalau pemasukan kan ya kan dari mana kan nggak bisa, nggak ada pemasukan. Pemerintah kan ya gak mungkin kan ngasih mereka duit atau gimana. Jadi untuk kasus ini sih mungkin kayak mall terus kayak tempat makan minum kayak gitu kan, mungkin itu mereka ya ini termasuk bad luck lah ya, bad luck banget buat mereka. Jadi mau gak mau mereka itu. Tapi ada juga sih ada sih ya di tempatku ini tuh ada mall kayak bosnya di mall itu intinya tuh yang buka toko itu mereka itu nggak bayar sewa toko selama ditutup itu ya, karena dampak virus corona ini kan. Jadi mau gak mau kan ditutup. Jadi bosnya laupannya itu nggak nyuruh mereka buat bayar sewa tokonya itu. Jadi ini tergantung sama bos yang bosnya pemilik sendiri. Mallnya itu kalau dianya termasuk royal, kalau kurang royal ya mau gak mau ya bad luck sekali. Kayak gitu. Jadi untuk yang nampak sih kayaknya ya itu kayak perusahaan kecil, bisnis kecil kayak makanan, minuman, yang pakaian. Jadi berefek besar. Jadi mau gak mau mereka ya memang untuk beberapa bulan memang gak ada pemasukan gitu. Jadi ya bad luck banget lah buat mereka. Tapi ya mau gimana lagi kalau mamanya mereka ngikutin egonya mereka tetap buka, gak mau dengerin himbauan pemerintah.
ya kan juga rugi sendiri buat mereka. Soalnya apa, kalau mamanya mereka tetap buka ya terus ternyata pelanggannya mereka atau gimana ternyata terpapar virus atau gimana, terus kan otomatis mereka kan juga kena juga. Terus mereka juga bawa ke keluarganya. Kan juga dampaknya tambah semakin banyak juga, beruntun semakin gitu. Beruntun. Jadi ya udahlah, bad luck cuma beberapa jadi merugi untuk sementara waktu ya. Untuk keselamatan diri juga kan. Jadi ya begitu. Jadi intinya dari kita ngomong panjang kali lebar kali tinggi, ini saran untuk kita semua. Kita harus kayak apa ya, gotong royong lah anggapannya. Pemerintah kan berusaha gimana ngatasin masalah virus corona ini kan. Terus kayak juga dengan bantuan dokter, suster atau tenaga medis lainnya. Terus juga kayak polisi, tentara atau pihak-pihak keamanan. Nah intinya kan semuanya tuh kayak sudah Newport lah, Newport gitu. Terus dari kitanya sendiri kita tuh harus sadar diri. Jadi kalau harus tetap waspada, jaga jarak, pokok intinya itu demi keselamatan sendiri tuh kayak gimana gitu. Nah kayak gitu. Terus kalau mamanya kalian kalau memang pengen keluar ya udah, ya gak apa-apa keluar, cuman harus waspada gitu. Nah tapi lebih baik di rumah saja kayak gitu. Terus ya saran dari kita sendiri sih, contoh nih kita buktinya dalam artian kita juga mendengarkan himbauan pemerintah Cina seperti apa. Terus kita juga nggak keluar, kita ya juga di rumah aja. Terus ya kita juga berusaha gimana caranya menghindar dari virus itu gitu. Nah terus juga dari usaha-usaha kita tersebut itu kita juga jangan lupa juga kita kan ya terus berdoa kan, soalnya kita juga punya iman. Jadi ya intinya usaha dan doa lah, insya Allah berkah ya nggak Rod? Iya dong. Ya sekarang sih dalam artian di Cina ini sekarang kan semakin membaik ya Rod ya, semakin udah banyak yang sembuh sekali di sini. Jadi anggaplah sekarang tuh kayak di Cina tuh kayak masa pemulihan dari kemarin terpuruknya gitu. Ya mungkin ada masih, cuman itu udah dikit sekali gitu loh. Nggak kayak dulu gitu. Nah kayak dulu satu hari bisa 500.000. Dulu itu kayak membatasi, kayak mau keluar kemanapun kayak bener-bener dibatasi banget dan sebagainya gitu. Nah tapi untuk sekarang sih alhamdulillah masih tetap dibatasi, cuman itu kita masih bisa kayak keluar gitu. Nah kemarin kita juga bisa lihat bunga-bunga bermekaran di luar. Jadi tapi tetap kita kalau mamanya di luar atau gimana kita tetap pakai masker. Nggak bisa sembarangan gitu. Iya, jadi kita tuh di sini tuh tetap waspada gitu. Nah selain tetap pakai masker, kita tuh juga tetap dicek suhu tubuh kemanapun berada. Jadi ya itu kayak infrared itu. Nah alat yang kayak pistol itu loh. Tapi sekarang itu untuk ngecek suhu tubuh kita itu nggak di sini. Kita sekarang di sini, nggak tahu kenapa sekarang di tangan. Terus aku pernah lihat itu di video itu mereka tuh pakai infrared yang di pistol di sini kayak pistol gini. Terus itu mereka tuh nempel di kepalanya. Iya, jadi kan sama aja bohong sih. Jadi kan cuma gini doang itu bisa. Terus nempel ke kepala yang lain, Ya kan sama aja bohong kalau sih. ada virusnya kayak itu gimana malah nyebar ke yang lain. Jadi perhatian aja, jangan mamanya mau ini. Jangan sampai nempel kan sama aja bohong gitu. Terus bentar lagi ini juga pemerintah itu juga kayak ada info dunia pendidikan lah. Ya, dunia pendidikan. Ya, itu mau buka sekolahnya gitu. Nah, April sekitaran bulan April itu mau buka, tapi sepertinya itu masuknya tuh bertahap. Jadi bertahapnya itu ya mungkin ketentuan dari pemerintah masuknya April tanggal sekian gitu. Nah tapi itu sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi nggak bersamaan itu enggak. Jadi bertahapnya itu mungkin dari orang-orang Cinanya sendiri masuk kampus dulu mungkin ya. Terus untuk yang kita luar kayak murid internasionalnya, murid luar negerinya itu mungkin
nanti dulu. Jadi kayak bertahap gitu nah, nggak harus bleng. Kalau mamanya bleng kan ya sama aja bohong. Iya. Kayak gitu. Selalu jaga kesehatan, jaga imun tubuh, jaga kebersihan, terus jaga jarak dengan yang lain sekitar 1 meteran lah ya. Dan ini kan juga virus kan bukan di Cina doang sih kan, soalnya sekarang kan di seluruh dunia. Jadi ya kita mau gak mau harus apa ya sadar diri lah. Pemerintah juga tanggap untuk masalah ini, terus kitanya itu juga tanggap jangan apa-apa nyalain pemerintah apa. Jadi intinya jangan saling menyalahkan lah ya, harus saling support. Kalau kolaborasi umpamanya pemerintahan nyuruhnya kayak gini ya kalian ya nurut lah. Terus gimana baiknya lah intinya gitu. Kok jangan tuman gitu, ojo bembel. Jangan bembel gitu. Oke Laron ya, cukup sekian ya. Jadi sekian dan terima kasih teman-teman. Jadi tadi kita ngomong panjang kali lebar kali tinggi ya, mohon maaf kalau memang ada salah kata atau menyinggung atau gimana ya. Ini kan menurut kita, pendapat kita, apa yang kita lihat. Intinya mohon maaf kalau ada salah kata. Terus terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Kembali lagi, ketemu sama kita lagi. Hai. Kembali lagi bersama kita. Kok elok sih?